Oke, sudah kedengaran? Sudah, Pak. Oke. Ini yang tadi, yang ketasamaan itu apa? Yang induksi. Jadi ternyata ada yang lupa gini aja. Oke, ini oke, ini begini kan ya. Sebentar. Oke. Ini sebentar tadi mana? Oh, tar. Enggak, saya salah. Nanti aja ini. Oke, kita lanjutkan yang bagian sini. Nah, jadi kita sudah berkenal apa yang diperkenalkan tentang supremum. Ini yang disebut sebagai prinsip kelengkapan, aksioma kelengkapan. Oke, ini menyatakan bahwa setiap E subset R di mana E tidak kosong ini selalu memiliki terbatas atas dan terbatas di atas, maka E memiliki supremum. Ya. Oke, jadi ini jaminannya bahwa yang ada adalah supremum di sini. Oke. Nah, masalahnya supremumnya apakah ada di ini menyatakan bahwa supremumnya ini memiliki, kata memiliki ini menyatakan bahwa supremumnya ini ada di dalam sebentar. Ya, ini menyatakan supremum itu ada. Oke. Ini ada tambahan finite supremumnya. Oke. Nah, inilah yang disebut sebagai aksioma kelengkapan. Oke, nah jadi masalah bahwa si supremumnya itu ada di dalam E atau tidak itu masalah lain, gitu ya. Misalnya dalam contoh seperti tadi, contoh tadi bahwa supremum dari 01 ini adalah 1 ya. Tapi juga supremum kalau kita himpun selangnya selang Puka, ternyata supremum juga tetap 1 gitu ya. Sedangkan ini ada di dalam 01, ini tidak di 01. Tidak berada di 01. Oke, jadi ini lepas dari apakah supremumnya ada di dalam E atau tidak. Menyatakan bahwa supremum itu berada di E atau tidak.
Oke, yang pertama mau ditunjukkan adalah satu prinsip yang uh, sangat sederhana sebetulnya, sering dipakai, dan ini disebut prinsip Archimedes. Jadi ini menyatakan bahwa untuk setiap bilangan real A dan B yang positif terdapat bilangan asli sehingga B ini lebih kecil dari N kali A. Nah, kalau versi saya sih kalau menulis sebetulnya seperti ini. Saya lebih suka menulisnya begini. Untuk setiap, ini kebiasaan saja, positif dan M positif. Dalam analisis kalau disebut epsilon ini kecil selalu. Ya, tidak harus kecil sih, tapi kebiasaannya. M ini besar. Oke. Nah, tetapi jadi kalau digambarkan ini 0, epsilon ini ada di sini, M itu ada di sini. Ini kok nggak mau hapus ya. Nah, ini mengatakan bahwa N kali A itu, N ke epsilon itu bisa dilipatkan. Ya. Sehingga pada suatu saat dia akan lebih dari sini. Oke, jadi itu maksudnya. Jadi kalau besar gimana ya, jelas lebih gampang gitu kalau epsilonnya besar. Tapi kalau walaupun epsilonnya kecil sekali, kalau dilipatkan pasti dia akan melewati apapun yang ada di sebelah kanannya. Oke. Nah, ini yang istilahnya peribahasanya sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit itu seperti ini. Prinsip Archimedes. Oke, gimana kita membuktikan ini? Oke, jadi bukti. Oke, jadi apa yang kita lakukan di sini? Jadi jika di sini kan tidak dikatakan bahwa A-nya harus ada di kanan, di kiri B ya. Jadi yang kecil itu yang mana? Nggak jelas di sini. Maksudnya di sini yang maunya adalah A-nya yang lebih kecil dari yang B. Ya, itu yang dilipatkan. Nah, apa yang terjadi jika A-nya lebih besar dari B? Kita pilih N sama dengan 1. Selesai. Nah, sekarang kasus kedua, A-nya memang ada di kiri B, gitu ya. Nah, kita buat himpunan E kita misalkan E ini adalah himpunan K yang menyebutkan KA lebih besar dari B. Masih lebih kecil.
Ini KI yang masih lebih kecil ya. Jadi sebelum dia melewati M ini. Oke. Nah, jadi gimana? Oke. Apa yang terjadi di sini? Kita mesti memastikan bahwa E itu tidak kosong. Kenapa E tidak kosong? Karena K sama dengan 1 memenuhi. Ya, K1 memenuhi ya. KI tidak kosong karena 1 anggota E. Apa? Karena 1A ya. Nah, kemudian jadi K ini haruslah lebih kecil dari misalkan K unsur E, maka K ini haruslah jadi B per A ya. Gitu ya. Ini dari sini aja langsung bagi dengan B. B kan positif ya. Jadi untuk setiap unsur E dia berlaku ini. Nah, jadi apa artinya? Setiap K kan ya. Nah, ini tidak tergantung dari K nih. Ya. Maka ini tidak tergantung dari K. Jadi kalau begitu, B per A adalah batas atas. Oke. Batas atas dari E. Nah, dari postulat kelengkapan, maka E punya supremum. Kita bisa misalkan S ini supremum. Oke. Nah, apa tuh supremumnya? Apa artinya? Tapi ingat, K ini adalah subset dari real ya. Maaf, bilangan asli sini. Nah, kalau bilangan asli ini ada yang langsung kita pakai faktanya bahwa kalau himpunan bilangan asli punya supremum, ya, maka supremumnya ada termasuk di dalam E sendiri. Ya, ini. Jadi apa yang kita gunakan di sini? Maka jika A punya supremum, masuk di dalamnya. Oke. Gitu. Oke, nah jadi kita gunakan istilah supremum. Supremum itu adalah yang terkecil ya, batasan terkecil. Nah, jadi sini S-nya anggota E. Oke. Maka sekarang dilanjutkan.
Maka S tambah 1, kalau ditambah 1, maka N lebih besar, ini bilangan asli, start N asli, ini besar dari S gitu ya. Oke, sedangkan S ini adalah supremo. Maka N bukan bukan anggota E. Bukan anggota E itu apa maksudnya? Tidak memenuhi tidak samaannya. Ya, cuman ini. A itu lebih besar dari. Artinya N kali A lebih besar dari B. Oke, jadi mungkin kata ini mungkin saya ganti di sini. Pilih N sama dengan sini. Maka saya taruh di sini. Maka N ini pasti masih bilangan asli. Karena S plus 1, S-nya ini bilangan asli, S plus 1 juga bilangan asli. Ya. Dan N bukan anggota I. Ini adalah bukti yang Archimedes tadi. Dan ini kita gunakan untuk menunjukkan apa yang kita sebut sebagai densitas. Densitas biasanya saya gunakan kata kerapatan ya, bukan kepadatan. Kalau padat itu kesannya apa ya? Nggak ada celah lagi di antaranya, itu kan kalau padat, benda padat. Ya. Kalau rapat itu masih ada celah-celah, banyak celah sebetulnya di antaranya. Karena sebetulnya kalau kita berusaha menggambarkan posisi rapat tidak sama dengan padat. Kalau padat itu tanpa celah, gitu ya. Kalau rapat itu sebenarnya masih banyak lubang-lubang. Jadi kalau kita menggambarkan ini, kalau kita gambarkan ini kan garis real ya. Ini bisa kita katakan padat kalau ini. Jadi kontinum. Maaf. Misalnya padat kontinum. Kok nggak mau, kenapa nih? Nah, tapi kalau Anda suruh menggambarkan, oke. Kalau menggambarkan key, bisa di sini gimana gambarannya? Oke, nah sebetulnya gambarannya mirip-mirip aja.
gitu ya. Bedanya apa? Sekilas tidak ada bedanya. Baru ada beda kalau Anda lihatnya di bawah mikroskop elektron, gitu ya. Zoom. Dengan mikroskop elektron baru kelihatan bahwa ada banyak lubang di sini. Lubangnya apa? Lubangnya adalah irasional. Ini lubang-lubang. Kalau saya mengatakannya bukan berlubang, ini berpori. Lubang-lubang kecil. Porinya apa? Lubangnya apa ini? Irasional. Oke. Kalau saya gambarkan pakai stylus atau pakai spidol di whiteboard, nggak akan kelihatan gitu ya. Kalau Anda ini analogi paling bagus kalau Anda menggambarkannya ini di papan tulis pakai kapur. Kan? Lihat dari dekat, kapur kan nggak mungkin solid gitu ya. Itu pasti banyak lubang-lubangnya di situ. Nah itulah gambarannya garis bilangan rasional. Oke, jadi secara sekilas sama aja. Oh ya, salah satunya. Padat itu terjemahan dari kata solid. Rapat itu dense. Dense sama solid itu beda, sangat berbeda. Oke, jadi saya lebih cenderung menggunakan kata rapat, bukan solid, bukan padat. Oke. Nah, jadi itu pentingnya kita memakai istilah yang sesuai dengan intuisinya, gitu ya. Tadi saya mau ngomong apa nih? Oh, oke. Kembali lagi ke teorema ini ya. Jadi maksudnya apa di sini? Ini, misalkan A dan B bilangan real dengan katakanlah A di kiri B gitu ya. Maka Q bilangan rasional sehingga yang terletak di antaranya. Di sini setiap dua bilangan rasional kita bisa mendapatkan bilangan, setiap pasang bilangan real terdapat bilangan rasional di antaranya. Ini yang disebut kerapatan. Jadi mau berapapun, kalau jauh ya nggak ada masalah ya. Kalaupun seberapapun dekatnya A dan B, kita selalu bisa memilih bilangan rasional Q di antaranya. Ini maksudnya kerapatan. Oke. Nah, bilangan Q ini rasional, jadi bentuknya selalu bentuk K per N gitu ya, suatu pecahan. Nah, jadi kita ingin mencari suatu pecahan yang berada di antara A dan B. Oke. Nah, mencari pecahan itu di antara A dan B akan sulit kalau AB-nya berdekatan. Nah, sekali lagi pentingnya, oke, kalau berdekatan coba aja diperbesar. Diperbesar gimana? Ya, itu saya bilang di zoom aja. Lihat di bawah mikroskop gitu ya. Sampai kelihatan bedanya jelas, sehingga kita bisa mendapatkan suatu K per N di antaranya. Gitu ya, kalau terlalu dekat.
Oke, jadi kira-kira itu kita buktikan. Ide intuitifnya adalah kita istilahnya apa ya? Kita dilasi ini si garis realnya sehingga AB-nya terpisah jauh sehingga kita bisa memilih key-nya lebih leluasa kita pilih di antara A dan B. Oke, jadi yang pertama adalah kita akan pilih M sehingga ini sehingga MA sebentar N kali B kurang A ini bisa dari 1. Oke, maksudnya apa di sini? Ini ini faktor dilasi gitu ya. Kita dilasikan si garis real itu supaya bedanya sekarang B per A, B kurang A itu lebih besar dari 1. Ya. Kalau lebih dari 1, kita bisa lebih mudah memilih bilangan rasionalnya. Oke. Nah, kenapa bisa kita melakukan ini? Ya, ini yang prinsip Archimedes tadi. Prinsip Archimedes. Nah, jadi kita lihat kasus pertama. Ini positif. Kemudian kita buat himpunan. Oh, sebentar. Ya. Oke. Kita buat suatu himpunan bilangan asli di mana B lebih kecil dari K per N. Oke. Dan K per N-nya jadi cukup besar. Nah, E ini tidak kosong. Kenapa dia tidak kosong? Kenapa dia tidak kosong? Apa alasannya dia tidak kosong? Ini gambar aja ya. No. D-nya positif kan? B positif. Kemudian katakanlah 1 per N-nya di sini. Ya. Tapi ini kan ini 2 per N, 3 per N, gitu kan? Ini K per N. Itu kan? Jadi apa di sini? Justifikasinya. Ya, pasti ada K sehingga K kali 1 per N lebih besar dari D. Ini prinsip Archimedes. Ini terdapat K sehingga B
B dari K kali. Mestinya saya nulisnya gini supaya lebih jelas. K kali 1/n. Oke ya. Nah, jadi prinsip urutan rapi di sini berlaku. E punya unsur terkecil, gitu ya. Kita unsur kecil dari E. Ini prinsip urutan rapi. Oke. Nah, kemudian geser satu ke sebelah kiri. Kita pilih S ini sama dengan K0 kurang 1. Dan Q ini adalah M dibagi S, nantinya subprimum. Oke. Nah, M itu pasti bukan unsur A. Apa? Karena M lebih kecil dari K0. Ya, sedangkan K0 adalah unsur terkecil. Oke. Nah, jadi sekarang ada 2 kasus di sini. 2 kasus terbagi lagi. Dapat terjadi dengan dalam dua cara gitu. Yaitu M-nya di kiri 0 atau B-nya ini oke. Nah, kenapa bisa begitu? M itu bukan anggota EE, kan himpunan bilangan asli ya. 1. Jadi bagaimana caranya E bisa keluar dari himpunan bilangan dari E ini? Kalau E-nya ada di luar bilangan asli, itu di sini. Ya. Atau B-nya itu lebih besar dari, sebentar, ini sebentar. Nah, saya tulisnya begini. Jadi N sebentar. M kali 1/n itu lebih kecil dari B. Ini sama dengan M/n sama dengan Q. Oke. Lihat ini.
E kan syaratnya ini ya. Oke. Nah, jadi itu caranya. Mengatakan bahwa M anggota bukan tidak termasuk di E. Ya, apa artinya? Di E-nya di sini. Atau memang si M-nya itu, jadi M kali 1/N itu masih lebih kecil dari B. Oke, ini syarat E. Dia tidak memenuhi syarat E. Oke, dalam kedua kasus ini kita lihat bahwa Q-nya ini lebih kecil dari B. Oke. Oke, nah di sisi lain, di pihak lain, kita lihat karena K0 ini kota E, sudah ya, K0 ini memang unsur E ya, di sini. Tadi di mana kita ambil K0? Bentar, ini K0, K0 unsur kecil, E, maka oke, unsur E artinya B ini kecil sama dengan K0 kali 1/N. Maka oke, kita dapat sekarang A, kita nulisnya begini. Ini kita memunculkan B soalnya. Ini kan ya. Ini kurang dari B kurang A. A itu sebentar. B-nya kurang dari K kurang 1/N. K0 kurang 1/N. Oke. Di B-nya kurang dari ini. B kurang A kurang dari 1/N. Oke. Ini adalah K0 min 1/N. Ini adalah Q kita. Ini adalah M. Oke. Nah, jadi sudah didapatkan ya bahwa Q ini ada di antara sebentar A kurang dari Q ya. Dari Q ya. Sementara Q kurang dari B. Q bilangan rasional. Oke. Nah, kita selesaikan yang kasus 2 sekarang. 2 B-nya tak negatif. Maaf, tidak positif. Kalau begitu A-nya ada di kirinya. A-nya ada di kirinya.
Jadi A-nya juga negatif sekarang. Kita akan pilih K. Sehingga K tambah B ini positif. Jadi digeser. Geser agar B jadi positif. Oke. Nah, kalau demikian ini jadi kita akan ke kasus 1 sekarang. Ini. Jadi kita kembali ke kasus 1. Oke, kita ini gunakan kasus 1. Yang digunakan adalah B. Jadi digeser. Oke. Kalau sudah dapat key-nya, geser lagi ke kiri. Sekarang gambar yang gini. Jadi B-nya di sini. Digeser ke ini kasus 1. Oke, nanti akan didapat key. Oke. Ini kita geser ke di sini lagi key kurang K. Kira-kira begitu. Oke ya, jadi inilah buktinya. Nah, dari sini kita bisa mendefinisikan infimum ya. Tadi suprimum kan batas atas, kita bisa definisikan batas bawah. Kemudian kalau batas bawah terbatas bawah, kita punya batas bawah terkecil namanya infimum. Bisa cepat, bisa lihat sendiri di situ. Oke, jadi kita akan selesaikan bagian ini minggu depan. Bagian 1 ini. Oke, ada pertanyaan? Oke, saya akan assign PR, nanti saya tuliskan di tim saja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sampai sini dulu. Daftar hadir sampai 9.30. Oke. Stop.